Korban perjodohan part 13. Airin berhenti di depan Ipah. Tatapannya seperti hendak memakan gadis itu. Tangannya menarik tangan Ipah sampai gadis berlesung pipi itu berdiri dari duduknya. Hei gadis kampung, jangan bicara kamu. Jangan berani-berani mengganggu singa yang lagi tidur. Aduh, Tatut, ejek Ipah. Dia menepis tangan Airin, lalu menarik rambut Airin, sampai Airin meringis kesakitan. Hei, hentikan. Kamu menyakiti rambutku, cewek kampung. Kamu memang gak punya adab, teriak Airin. Namun Ipa tak memperdulikan teriakan Airin. Kalian apa-apaan sih, seru Bu Ratih. Dia menarik tangan Airin menjauh dari Ipa. Airin meronta minta dilepaskan. Kamu kenapa? Datang-datang langsung marah, tanya Bu Ratih. Dia menatap Airin dengan pandangan membunuh. Airin tertunduk. Dia menyesali diri kenapa harus kelepasan, tak bisa mengontrol emosi. Maaf Bu, Airin gak terima dibilang ulat bulu, ucap Airin. Rin, kok kamu bisa merasa kalau kamu yang dimaksud? Apa dia sebut nama? Tanya Bu Rati bingung. Dari awal IPA membahas soal ulat bulu karena dari tadi mereka membahas dunia binatang. Jadi Bu Rati tak mengerti kalau IPA menyindir pembantunya itu. Bu Rati masih menunggu jawaban Airin, tapi gadis itu hanya menunduk. Kalau kamu gak bisa bicara, sudah masuk kamar kamu. Tapi ingat, saya gak mau lagi dengar kamu seperti itu. Nanti ibu yang dibilang gak bisa ngajar kamu. Ipa ini tamu di rumah ibu, jadi tolong hargai tamu saya, ucap Bu Rati panjang lebar. Maaf Bu, ujar Airin. Dia lalu berlalu meninggalkan Bu Rati. Nak, ibu minta maaf atas kelakuan anak itu, ucap Bu Rati. Ipa mengangguk, sedangkan Dewa yang melihat kejadian tadi memutuskan untuk keluar. Dia tak jadi masuk. Dia tak cukup berani menjelaskan kepada ibunya dari mana dia dengan Airin. Melihat Dewa pergi, tambah membuat hati Ros nyeri. Jadi nggak kita keluar makan? Tanya Bu Rati. Nggak usah Bu, kasihan Ros, dia harus istirahat, tolak Ipa. Bu Rati menatap menantunya lalu tersenyum dan berkata, kalau begitu lain kali saja ya. Bu Rati pamit, kembali ke kamarnya. Ipa mengajak Ros ke kamarnya. Ros, mending kamu tidur di kamar aku aja ya, usul Ipa. Tapi apa Mas Dewa nggak marah? Ucap Ros. Apa bedanya? Apa kamu nyaman sekamar dengan orang yang lagi marah sama kamu? Tanya Ipa. Ros menunduk, apa yang dikatakan Ipa sangat benar. Baiklah, aku tidur sama kamu saja, putus Ros akhirnya. Ipa tersenyum, dia punya rencana untuk kedua makhluk yang tak punya hati itu. Dewa termenung, dia sedang berada di ruangan kantornya. Walaupun kantor sudah tutup, tapi dia enggan pulang. Dia tak bisa membayangkan dirinya berdua dengan Ros, tapi tak melakukan apa-apa. Bayangan selama 2 bulan hidup bersama wanita itu berkelebet di mata Dewa. Ros yang manja dan lembut tiap pagi akan memeluk dan menciumnya saat dia bangun. Belum lagi dia akan bergelanyut manja ketika menginginkan sesuatu. Dewa mengacak rambutnya yang tiba-tiba gatal. Dia serba salah, tak menyangka hal yang sepele membuat hidupnya berubah. Tak tenang. Belum lagi dia merasa kalau Airin betul mengejarnya. Dia tak tega mengecewakan gadis itu. Sekali lagi dia melirik jam di tangannya. Ternyata sudah jam 11 lewat. Kalau dia tak pulang, bisa-bisa dia kena marah lagi oleh orang tuanya. Akhirnya dengan berat hati dia melangkah meninggalkan kantor. Dewa memacu mobilnya sangat pelan. Berharap agar dia sampai di rumah lebih aman. Sayangnya jarak rumah dan kantornya tak begitu jauh. Saat memasuki rumah, ruang tamu sudah kosong. Tandanya semua orang telah masuk kamar untuk tidur. Dengan gonta dia menaiki tangga. Hatinya dak-dikduk. Dia telah membayangkan Ros berbaring di tempat tidur memakai baju tidur berbahan sifon. Kulitnya yang putih bersih tertimpa lampu, rambutnya berkilau terurai. Baru membayangkan saja Dewa sudah merasa gerah. Sebenarnya Ros sudah menjadi candu bagi Dewa. Hanya ego membuatnya bisa bertahan untuk tak langsung memeluk wanita yang bergelar istri itu. Sampai di depan pintu kamar, degup jantungnya bergetar lebih cepat. Tangannya gemetar menghitung sampai 3, lalu mengetuk pintu. Sekali tak ada jawaban, 2 kali juga tak ada. Setelah 3 kali dia memutuskan membuka pintu, ternyata tak dikunci. Saat dia masuk, suasana terlihat gelap. Dia melangkah menyalakan lampu dan ternyata kamar mereka kosong.
Tak ada roh seperti yang dibayangkan. Kemana dia? Apakah pulang ke rumahnya lagi? Tanya Dewa. Kalau benar bisa gawat ini. Dewa bingung, dia merutuki dirinya. Dia mengambil HP dan mencoba menelpon Rose, tapi nomornya tidak aktif. Akhirnya dia memutuskan untuk tidur. Biar besok saja dicari alasan. Ketika Dewa bingung dengan keberadaan istrinya itu, Rose yang tidur di kamar Ipah masih terbangun. Dari dalam kamar dia mengintip kedatangan Dewa sampai dia masuk kamar. Ipah sudah sejak tadi tertidur, beda halnya dengan Rose yang gelisah. Dia tak tenang tidur di kamar Ipah, membiarkan Dewa sendiri, namun dia juga tak ingin dianggap takut untuk kehilangan Dewa. Setelah beberapa kali berganti posisi, akhirnya Rose bisa tidur juga. Ketika Dewa dan Rose dilema dengan keadaan masing-masing, beda lagi dengan Airin. Dari tadi dia mondar-mandir di dalam kamar. Hatinya panas membayangkan malam ini Dewa dan Rose mulai sekamar. Beberapa kali dia ingin menghubungi Dewa, namun dia tahan. Takut Rose sedang bersamanya. Semakin larut, kegelisahan Airin semakin menjadi. Akhirnya dia tak kuasa untuk tak menelpon lelaki yang sudah merajai hatinya. Dia tak peduli lagi akan status sosial antara dia dan Dewa. Dia meraih HP yang ada di atas nakas, kemudian mengusap layar pipi yang layarnya terpampang. Fotonya yang sangat cantik, nomor Dewa menjadi kontak terfavorit. Setelah mencari dan mendapatkan nomor yang dia maksud, maka mulailah dia menekan tombol panggil. Beberapa saat menunggu tak juga terdengar nada sambung, sampai akhirnya terdengar suara wanita yang berkata, percakapan di tengah malam. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Silahkan coba beberapa saat lagi. Airin melemparkan HP-nya ke atas kasur. Hatinya resah membayangkan Dewa sedang bermesraan dengan istrinya. Dia cemburu, harusnya aku yang ada di samping Dewa, gerutu Airin. Untuk menghilangkan kegelisahan,